adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kurang semangat. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah pada minggu hari ini, yuk kita siapkan dulu hatinya, pikirannya, dan Alkitabnya. Yang terakhir, jangan lupa persembahannya, oke? Nah, kalau sudah disiapkan, kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah sekolah minggu hari ini, kita angkat pujian kita yang mengatakan, Mata Huak Manuki dan setinggi-tingginya langit. Musik bang. Mata tahu apa di mana ini bumi. Mata tahu apa Dungo madaka sekolah minggu. Dungo madaka sekolah minggu. Dungo madaka sekolah minggu. Waktu ini di mana ini bumi. Dari kau berbagai sarai. Kau mengerti Tuhan Tuhan. Kau mengerti Tuhan Tuhan. Kau mengerti Tuhan Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita minggu hari ini yang tertulis pada titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum doa pengampunan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu, ayat 1 dan 2. Pada saat ayat 2 kita bangkit berdiri. Bila topan khas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar, salibnya tapi pun menekan berat. Itulah berkatnya sampai kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita dengarkan doa pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan September adalah yang tertulis pada Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita angkat satu pujian kita yang mengatakan tanganku namet-met. Musik bang. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi Bang Riko akan bercerita untuk kita tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Bang Riko, kita angkat satu pujian kita yang mengatakan apa ya Kakak dan Abang? Buka hidup untuk firman Tuhan. Musik Bang. Ku ingin menjadi
Halo adik-adik sekolah minggu. Pada hari Minggu ini kembali berjumpa dengan Bang Riko di sini. Bang Riko akan membawakan cerita firman Tuhan pada Minggu ke-15 Dung Trinitatis. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, napas kehidupan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Palangkaraya akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dan tuntun kami supaya kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan semangat yang baru buat kita pada minggu ini tertulis dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Oke, adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo siapkan Alkitabnya dibuka. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Oke. Abang bacakan buat kita semua ya. Beginilah bunyi isi firman Tuhan. Dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibunya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke adik-adik, firman Tuhan telah siap kita baca dan yang sudah membacanya, ayo. Cerita firman Tuhan ini tentang siapa? Nah, cerita firman Tuhan pada minggu ini menceritakan tentang kelahiran Musa. Ayo, dari bacaan tadi, siapa yang bisa tahu apa artinya Musa? Nah, adik-adik, arti Musa adalah yang diambil dari air, seperti ayat yang ke-10. Siapa sih yang mengambil Musa dari air? Yaitu putri Firaun yang dibantu dayang-dayangnya. Oke, adik-adik, firman Tuhan ini dengan topik minggu kita pada hari ini tentang berhikmat kepada Yesus. Nah, adik-adik, berhikmat dan beriman kepada Yesus adalah yang menjadi topik cerita kita pada hari ini. Nah, adik-adik,
Abang bertanya, siapa di sini yang sudah tahu nama orang tuanya? Siapa yang tahu nama mamanya? Nah, kita sebagai anak harus tahu dan mengenal nama orang tua kita. Dalam firman Tuhan ini, ayo, siapa yang tahu nama ibu dan ayah Musa? Nah, ayah Musa namanya Amram dan ibunya Musa namanya Yokobed. Oke. Kelahiran Musa ini adalah suatu cerita di mana Musa yang akan menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, karena orang Israel sudah banyak di Mesir, maka Raja Firaun memerintahkan kepada semua bidan-bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Katanya, ketika bayi laki-laki lahir, kamu harus membunuhnya. Siapakah nama bidan itu? Namanya adalah Pua dan Sipra. Karena Raja Firaun takut semakin banyak laki-laki orang Israel, maka nanti lama-kelamaan mereka akan melawan, menentang bangsa Mesir dan mengalahkannya. Makanya Raja Firaun menyuruh mereka untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Pertanyaan abang, apakah bidan itu mengikuti perintah Raja Firaun? Nah, kedua bidan itu tidak menuruti karena dia takut akan Tuhan. Nah, mereka takut akan Tuhan dan mereka tidak mau membunuhnya dan mereka menyelamatkannya. Kemudian siapa yang menyelamatkan Musa? Ada ibunya Musa. Musanya disembunyikan. Kemudian karena sudah 3 bulan ditaruhnya di dalam peti. Kemudian ditaruhnya di tepian sungai Nil. Kemudian kakaknya namanya siapa? Nama kakaknya Musa adalah Miriam. Kakaknya Musa memperhatikannya. Dilihatnya dari pinggirnya. Setelah peti itu yang dalamnya ada Musa dilihat dan telah diambil oleh dayang-dayang oleh putri Firaun. Nah, kakaknya Musa langsung menjumpai putri Firaun. Dia tidak takut adik-adik, dia berani. Karena dia mempunyai hikmat dan beriman, dan kakaknya Musa itu percaya kalau dia, kakaknya Musa, akan ditolong dan dilindungi Tuhan. Makanya dia berani bertanya sama putri Firaun, Tuan Putri, apakah perlu saya mencari ibu untuk menyusui bayi itu? Nah, karena putri Firaun mempunyai belas kasihan, dia mempunyai kasih dalam hatinya. Dia kemudian memerintahkan kakaknya Musa untuk mencari putri, mencari bayi, agar bayi itu boleh disusui sama ibunya. Kemudian ibunya Musa datang untuk menyusuinya. Kemudian Musa bertumbuh dan semakin besar. Jadi adik-adik, kelahiran Musa ini adalah sebuah rencana Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga Musa akan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Jadi orang tua Musa, khususnya ibunya, tidak mau menyerahkan Musa untuk dibunuh. Karena orang tua Musa beriman dan percaya bahwa Tuhan menyelamatkan bayi Musa dari tangan Firaun. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini mengajarkan adik-adik untuk ngapain? Nah, tadi kan ada ibu Musa, ada kakaknya Musa, ada bidan namanya Pua dan Sipra, ada 4. Kemudian siapa lagi itu lagi? Ada putri Firaun. Jadi firman Tuhan hari ini semua tokohnya adalah perempuan. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari sini, Bang? Nah, adik-adik sekolah minggu harus selalu menghormati, harus menghargai. Tidak boleh memandang rendah perempuan. Karena perempuan dalam cerita firman Tuhan ini yang telah menyelamatkan
Musa, sehingga Musa tetap bisa bertumbuh besar. Nah, adik-adik juga dalam kehidupannya nggak boleh mencaci perempuan, memandang rendah perempuan, karena laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Jadi kita harus menghargai, kita harus mengasihi, kita harus menyayangi. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi orang-orang yang kreatif dan memiliki keberanian. Tadi kan ada ibunya Musa yang menyembunyikannya di peti, sehingga Musa diambil oleh putri Firaun. Nah, dari sekolah minggu nih, siapa yang suka menggambar? Terutama orang satu, siapa yang suka mewarnai? Siapa yang suka bernyanyi? Nah, dalam kehidupan ini, adik-adik sekolah minggu harus mempunyai kreativitas. Yang orang besar juga harus memiliki gagasan, ide, harus mampu berpikir secara baik. Kemudian memiliki keberanian. Nah, ini siapa di sini yang takut-takut? Kalau anak Tuhan takut nggak? Kita hanya takut kepada Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus mampu melawan ketakutan dengan berani. Contohnya apa sih Bang? Kalau misalnya berani itu, nah, anak-anak sekolah minggu, kalau misalnya di dalam rumah mamanya menyuruh, kamu tinggal dulu di rumah ya. Mamanya pergi belanja. Ah, Mak, aku takut nanti ada orang yang mencuri, nanti ada orang yang mengganggu aku. Nah, anak-anak sekolah minggu tidak boleh berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi anak-anak sekolah minggu harus mempunyai rasa keberanian dalam hatinya, bahwa Tuhan selalu ada dalam hati dan melindungi dan menjagai kita. Nah, anak sekolah minggu, cerita firman Tuhan ini juga mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk mengasihi orang tua kita, menyayangi orang tua kita, menghargai orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara, melalui tutur kata kita, melalui sikap, melalui perbuatan kita. Kemudian kita turut perintah orang tua. Seperti siapa di firman Tuhan ini tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, firman Tuhan ini yang mengajarkan kita dalam firman ini tentang putri Firaun yang mengasihi bayi Musa. Dia mengambilnya, membesarkannya. Kemudian siapa lagi? Tadi Hua dan Sipra yang mengasihi Musa, tidak jadi membunuhnya. Nah, adik-adik sekolah minggu harus mampu menjadi anak-anak yang mempunyai rasa belas kasihan. Harus mampu berbagi sama orang-orang di sekitarnya. Kemudian anak-anak sekolah minggu harus menghormati seperti apa? Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia, katanya, dan lanjut umurmu. Kalau kita nggak menghormati, berarti kita tidak akan selalu berbahagia. Tapi kalau kita menghormati Tuhan dan menghormati orang tua kita sebagai perwakilan dari Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mempunyai kebahagiaan yang kita dapatkan. Kemudian adik-adik sekolah minggu, firman ini adalah penguat bagi kita supaya kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Seperti ibu Musa yang menyerahkan bayinya di tepi sungai Nil, kemudian diambil oleh putri Firaun. Karena dia percaya, kemudian
kita sebagai anak sekolah minggu harus percaya dan yakin, harus mempunyai iman kepada Tuhan. Misalnya, di tengah COVID ini kita belajar di rumah, kita harus mampu percaya dan kita nggak boleh takut. Waktu COVID ini kita harus semakin mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Jadi ada sekolah minggu kita harus mampu meyakini bahwa Tuhan memakai ayah dan ibu kita untuk menjaga kita. Oleh karena itu tadi kita harus mengasihi, menghormati, menghargai, menyayangi orang tua kita. Kemudian apalagi? Kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong anak sekolah minggu dari bahaya. Karena tadi abang jelaskan, karena itu kita harus mempunyai keberanian. Dan Tuhan juga akan selalu menyertai kita kalau kita tetap mampu bersyukur dan bersukacita. Nah, dari sekolah minggu sudah mengerti dan paham tentang cerita firman Tuhan hari ini? Oke, abang ulangi lagi. Firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita tetap mampu beriman. Kemudian kita takut akan Tuhan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, kita harus memiliki kreativitas dan keberanian. Kemudian kita harus mampu meyakini bahwa orang-orang di sekitar kita mampu menjaga kita. Karena Tuhan akan selalu menolong kita dalam kehidupan kita sehari-harinya. Oke, demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguat dan semangat kami, seperti cerita kelahiran Musa, yang dimana Musa diselamatkan oleh perempuan-perempuan yang tangguh. Dan ajarilah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki keberanian, tetap memiliki kreativitas dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghargai setiap orang dalam kehidupan kami, terkhusus buat perempuan. Dan ajarilah adik di sekolah minggu kami untuk menjadi anak-anak yang tetap beriman dan percaya dan takut akan Tuhan, sehingga kami tetap memiliki iman dan kami tetap dikuatkan di tengah segala persoalan, terlebih di tengah pandemi ini. Tuhan, ajarilah kami terkhusus di sekolah minggu untuk tetap rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh meyakininya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua dari adik kami sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan mengingatkan adik-adik kami untuk tetap selalu setia dalam mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian-Mu, dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk tetap boleh mengundangkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kepada kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati setiap pribadi kami, apapun yang menjadi aktivitas kegiatan kami Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami, dan Engkau memberikan kami hikmat agar kami boleh bersatu dalam pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Dan ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang baik. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tetap semangat adik-adik. Semangat! Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ambil terlebih dulu persembahannya. Angkat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dengan judul Persembahan Kami. Musik.
kita berdoa. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami petugas hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam